Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, untuk mendapatkan video-video ceramah terbaru, jangan lupa like, subscribe, dan share. Pada kesempatan maghrib yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan kisah berikutnya dari kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita ciri-ciri daripada ulama akhirah. Setelah Bapak Ibu dari beberapa pertemuan yang lalu kita telah membaca kisah Imam Hatim, baik bersama dengan gurunya maupun kisah Imam Hatim pada saat beliau melakukan perjalanan ke tanah suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, yang pada setiap kisah beliau itu menunjukkan betapa tinggi komitmennya beliau kepada akhirat, dan itulah salah satu yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali sebagai tanda ataupun ciri dari ulama yang selalu membimbing umat untuk mengingat kepada akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan, meski demikian Imam Al-Ghazali juga memberikan catatan penting,
Bukannya agama Islam ini tidak membolehkan kita memiliki atau menguasai dunia, bukan itu maksudnya. Tetapi dunia itu dikuasai hanya sebatas tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati. Maka setiap kali ada gejala, para ulama memasukkan dunia tidak lagi pada sebatas tangan, tapi juga sudah memasukkan dunia itu ke dalam hatinya. Itulah yang menjadi objek kritikan dari Imam Hatim Al-Asami kepada ulama-ulama yang ia lewati dalam perjalanan ibadah haji. Itu catatan kritis dari Imam Al-Ghazali. Jadi jangan sampai kita punya pendapat orang yang belajar tasawuf tidak boleh kaya raya. Orang yang belajar tasawuf tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan atau tidak boleh mengikuti kontestasi politik untuk merebut kekuasaan. Semuanya itu dibolehkan, bahkan kadang-kadang menjadi wajib hukumnya. Tetapi semua itu Bapak Ibu bagian daripada dunia. Dunia tidak boleh masuk ke dalam hati orang yang sudah belajar ilmu tasawuf, sebagaimana Nabi Muhammad SAW menggenggam dunia dengan kekuasaan tangannya, tapi tidak pernah mengizinkan dunia masuk ke dalam sanubarinya baginda Rasulullah SAW. Sehingga betapapun besarnya kekuasaan Rasulullah di zaman itu Bapak Ibu, terutama setelah beliau hijrah ke kota Madinah, wabil khusus lagi setelah peristiwa Fathul Makkah tahun 8 Hijriah, seluruh jazirah Arab itu sudah takluk di bawah kekuasaannya Rasulullah. Apapun yang diinginkan Nabi Bapak Ibu pasti terwujud, pasti tercapai. Rasulullah ingin istana pasti bisa. Tapi sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW meninggal dunia, wafat di rumah yang luasnya cuma 27 meter persegi. Padahal beliau seorang pemimpin seluruh jazirah Arab pada saat itu. Meninggal Rasulullah, jazirah Arab itu sudah berhasil diislamkan semua sama Rasulullah. Madinah, Mekah, seluruh Arab Saudi, Baghdad, Qatar sekarang, Bahrain sampai ke Yaman itu sudah masuk Islam semua. Luas sekali kekuasaan Rasulullah. Tapi beliau Bapak Ibu meninggal dunia, wafat di rumah yang luasnya itu 27 meter persegi. Itu menunjukkan kesederhanaannya baginda Rasulullah. Tidurnya itu masih kadang-kadang beralaskan pelepah kurma. Maka suatu hari itu kan Umar bin Khattab pernah menangis. Disebabkan Rasulullah kebangun dari tidur, kemudian ada bekas pelepah kurma di mukanya Rasulullah. Kalau kita tidur di tempat seperti itu kan biasanya meninggalkan bekas, Bapak Ibu. Kayak kita tidur di tikar pandan. Nah, tikar anyaman pandan itu kalau kita tidur pasti meninggalkan bekas kalau kena muka ataupun pipi kita. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami untuk membelikan kasur yang empuk?" Apa jawaban Rasulullah? "Saya ini bukanlah kaisar Romawi dan kisranya Persia." Kalau kaisarnya Romawi itu wajar sekali Bapak Ibu duduk tidur di kasur yang empuk. Begitu juga kisranya Persia duduk di sofa yang empuk. Itu sudah menjadi satu kelaziman, tapi itu bukannya Rasulullah. Nah, Nabi itu bukannya raja, bukan raja Persia dan juga bukan kaisarnya Romawi. Beliau adalah utusan Allah yang harus menjadi teladan, terutama dalam sikap sederhananya. Itu sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita mau amalkan Bapak Ibu tidak usah repot-repot lah, tidak usah sampai panjangin jenggot, walaupun itu sunnahnya Nabi juga, iya.
Tapi sikap hidup sederhana, walaupun kita bisa hidup mewah, itu juga bahagian daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Imam Al-Ghazali mengutip sekian banyak kisah dari Imam Hatim dan beliau kemudian memberikan catatan kritis, bukan berarti kita tidak bisa menguasai dunia, bahkan kadang-kadang harus, ya, tetapi tadi hanya sebatas di genggaman tangan, tidak dimasukkan ke dalam hati. Selanjutnya Imam Al-Ghazali masih menjelaskan kepada kita ciri-ciri berikutnya ulama ul akhirah. Ya, kembali ciri-ciri ini beliau sampaikan melalui kisah. Nah, ini namanya Bapak Ibu mengkisahkan tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu dan juga ilmu-ilmu yang lain tidak melulu disampaikan dengan normatif, dengan datar. Agar orang menarik, Imam Al-Ghazali punya metode mengkisahkan tasawuf, menceritakan tasawuf, karena tidak ada satupun manusia yang tidak senang dengan cerita. Siapapun itu, Pak. Anak kecil senang cerita, orang dewasa juga senang cerita. Kita menidurkan anak kita dengan cerita. Bapak-bapak juga tidur karena kadang-kadang karena sedang menceritai cucunya. Maksud hati membobokkan cucu, akhirnya si bapaknya yang tidur sendiri. Karena mendongengnya keasikan, akhirnya tidur sendiri. Dibangunin sama cucu, kakek kok tidur duluan daripada saya? Oh maaf, enak sekali cerita yang kakek bacakan. Kakeknya udah sepuh, udah 80 tahun, gak kuat lagi baca cerita. Nah, jadi siapapun kita Bapak Ibu pasti senang cerita. Ini juga salah satu metode Imam Al-Ghazali di dalam menyampaikan ilmu-ilmu tasawuf melalui cerita-cerita, ya. Wa qad hukiya anna Yahya bin Yazid An-Nufali kataba ila Malik bin Anas radhiyallahu anhuma. Satu mari Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, seorang tabi'in yang juga berdomisili di kota Madinah, nama beliau Yahya bin Yazid An-Nufali. Nah, tadi saya coba baca di dalam kitab Syiarul A'lam Nubala, kitab yang berisi tentang profil-profilnya para ulama. Jadi tidak ada satupun para ulama Bapak Ibu kecuali tercatat dengan baik biografinya di dalam kitab Syiarul A'lam Nubala karangan Imam Al-Dhahabi. Karena tokoh ini agak asing, jarang saya dengar namanya, ya. Ternyata Yahya bin Yazid An-Nufali ini Ubadul Madinah. Nah, disebut oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Syiarul A'lam Nubala, beliau ini ahli ibadah yang hidup di kota Madinah sezaman dengan Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Jadi beliau lebih kurang juga sezaman dengan Imam Syafi'i. Suatu hari Yahya bin Yazid An-Nufali ini menulis surat, kataba ila Malik bin Anas. Dia tulis surat kepada Imam Malik, tapi dia tidak menyampaikan langsung pesan-pesan yang mau dia ucapkan kepada Imam Malik, melainkan melalui sepucuk surat. Kenapa? Karena isinya itu Bapak Ibu menasehati sikap Imam Malik. Jadi Imam Yahya bin Yazid An-Nufali ini tidak punya cukup keberanian untuk memberikan nasihat langsung tatap muka, empat mata dengan Imam Malik. Kenapa? Wibawanya Imam Malik. Kita kan gitu, Pak. Kalau kita wibawa atau takut dengan kewibawaan seseorang, biasanya ada rasa sungkan, apalagi kalau ada hal yang kayaknya tabu. Ahli ibadah kok nasihati seorang alim besar seperti Imam Malik, kayaknya tabu. Saya minggu yang lalu kenduri maulid di Masjid Al-A'la.
cot masjid. Kepingin saya duduk sama jamaah biasa, tapi tidak diizinkan, duduklah sama tengku-tengku semua duduk di situ. Ada Tengku Masrul Aidi duduk. Kebetulan beliau nggak banyak makan, bukan nggak senang makan Pak, tapi itu kenduri maulid keempat hari itu, sehingga makannya dikit. Nah, saya tanya, kok dikit makannya, apa diet? Atau apa? Atau ada sakit diabetes ya, udah kena gula? Enggak, ini kenduri maulid yang keempat, makan siang keempat. Oh pantesanlah sedikit makannya. Akhirnya beliau ngemil kerupuk muling. Saya Bapak Ibu nggak bisa makan kalau nggak ada kerupuk. Tapi karena beliau makan gitu terus, kerupuk di depan beliau, saya tunggu kapan ini habis orang ini makan kerupuk. Kita mintakan kayaknya nggak sopan. Senior saya di Mesir, guru kita. Saya tunggu ini kapan selesai makan kerupuk. Kenapa dia nggak ngambil nasi aja? Saya ambil itu masak putih, saya tawarin. Pak Tengku Masrul, maksud saya dia mengambil itu, saya ambil kerupuknya. Makan juga. Saya ambil pengat. Ya, Tengku Masrul, Pak pengat. Enggak juga dia. Aduh ya Allah, kacau ini. Selesai dia ngemil kerupuk masih sisa, dia cuci tangan, baru berani saya ambil, Pak. Bekam mesti hana lupa bih namanya kena. Sungkan kita. Ya, maka makan yang paling enak itu Pak sebenarnya makan dengan rakyat jelata. Ya, paling enak itu. Nggak ada sungkan-sungkannya. Kayak kita baru pacaran dengan calon istri kita itu. Itu kan makannya paling nggak enak. Jaga image dikit-dikit. Tapi sudah berumah tangga paling enak itu makan bersama dengan istri. Udah berumah tangga 10 tahun ya. Kalau ada sisa telur asin, pluk lempar ke piring dia. Kalau main cewek enggak berani dulu, Pak. Ya? Tapi kalau sudah nikah berani. Nah, kalau makanan istri kita masih banyak, enak. Bakso misalnya, saya sering itu bakso, istri saya lambat makan. Saya ambil baksonya satu. Tapi waktu pacaran enggak berani. Ya. Waktu udah berumah tangga berani. Nah, jadi sungkan. Imam Yahya bin Yazid An-Nufali merasa sungkan dengan kewibawaan Imam Malik. Tapi menurut beliau, Imam Malik ini ada salah sikap yang seharusnya enggak dilakukan oleh seorang panutan seperti beliau. Nah, maka beliau tulislah surat itu kepada Imam Malik. Apa isi suratnya? Dikutip utuh ya, sama Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita baca ini suratnya Imam Yahya bin Yazid An-Nufali kepada Imam Malik bin Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Itu gaya tulis surat dulu ya. Kalau kita sekarang kepada yang terhormat Bapak Fulan bin Fulan di Banda Aceh. Assalamualaikum WR.WB. Orang Indonesia ini ahli nyingkat Bapak Ibu ya, ahli menyingkat kata, apalagi orang Aceh. Itu lebih spesial lagi keahliannya. Ismail bagus sekali namanya. Nah, di lidah orang Aceh jadi mae. Kan nggak ada makna itu mae itu Pak ya. Abdullah, bagus sekali itu nama Pak Abdullah itu. Tiba-tiba di lidahnya orang Aceh jadi dolah. Atau disingkat lagi Pak lah, sila. So sila Pak, sila di kurma. Ya itu spesialis orang Aceh itu menyingkat nama ya. Nah, jadi gaya nulis surat pun Bapak Ibu berbeda-beda ternyata ya, dari satu zaman ke zaman yang lain. Kalau dulu Nabiullah Sulaiman kata Allah tulis surat kepada Balqis, apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Titik itu suratnya. Singkat padat itu ya. Kalau kita sudah isi surat permohonannya ini. Demikian surat ini disampaikan atas bantuan dan perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih. Padahal nggak mau terima kasih sebenarnya, itu basa-basi aja. Nah, jadi gaya nulis surat pun berbeda-beda. Jadi suratnya Yahya bin Yazid
An-Nufali ini pertama dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, salawat kepada baginda Rasul wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Salawat dan salam sejahtera kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil awwalina wal akhirin, baik di awal maupun di akhir. Min Yahya bin Yazid, dari Yahya bin Yazid bin Abdul Malik ila Malik bin Anas, kepada Imam Malik bin Anas, kepada Imam Malik bin Anas. Summa amma ba'du. Itu gaya khasnya Rasulullah. Rasulullah selalu menutup mukadimahnya dengan kata amma ba'du. Maka sunnah Bapak Ibu, kalau kita dalam acara apapun, formal ataupun informal, setelah kita tahmid, salawat kepada Rasulullah, kita tutup itu dengan amma ba'du, ya. Apa isi suratnya beliau? Faqad balaghani annaka talbisud diqaqa wa ta'kulur ruqaqa wa tajlisu alal wata'i. Sudah sampai kabar ke telinga saya, annaka talbisud diqaqa, kalau engkau senang sekali menggunakan pakaian yang halus. Dan Imam Malik memang Bapak Ibu terkenal ulama necis. Kalau kita buka di dalam kitab manaqib beliau itu, Imam Malik itu ulama yang sangat necis, terutama saat beliau mengajari ilmu. Beliau punya jubah mahal-mahal. Kalau di dalam majelis ilmu, beliau pasti menggunakan jubah mahal. Tetapi di dalam keseharian Bapak Ibu 180 derajat bertolak belakang. Sehari-hari bajunya beliau sederhana sekali. Mungkin yang sampai kepada Imam Yahya bin Yazid An-Nufali, bajunya Imam Malik pada saat beliau memberikan taklim di hadapan orang. Memang itu betul-betul. Beliau pakai baju mewah, baju paling bagus, paling necis, paling gagah. Imam Malik itu kalau di dalam majelis pengajian. Dan itu yang mungkin dilihat oleh Imam Yahya bin Yazid An-Nufali. Maka beliau kemudian merasa iskal, merasa ganjil. Ini kan ulama seharusnya zuhud, padahal Imam Malik zuhudnya luar biasa. Kecuali di dalam majelis. Apalagi majelis itu kalau dilakukan di dalam masjid, ada dalil yang lain kan? Apa dalilnya? Ya bani Adamah khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kata para ulama tasawuf, pakaian kita ke masjid harus lebih mewah dari pakaian kita ke acara walimahan. Faktanya dalam kehidupan ke masjid bajunya udah lusuh, termasuk saya Pak. Tapi acara keundangan baju yang paling bagus. Kebalik ya, faktanya seperti itu. Nah Imam Malik tidak konsisten beliau. Ke masjid saat taklim itu beliau punya baju khusus yang hanya dipakai untuk itu saja. Di luar, di rumah, pergi ke pasar atau kemanapun beliau itu sederhana sekali. Seperti orang kebanyakan. Ya ini mungkin yang dilihat cuman separuh dari cuplikan kehidupan Imam Malik bin Anas. Wa ta'kulur ruqaq, dan engkau senang makan roti tipis. Roti mahal itu Pak. Orang Arab itu ada dua tipikal roti. Bapak Ibu kalau pergi ke Saudi itu, roti Arab itu ada dua itu. Yang tebal itu namanya biladi. Ya, khubz biladi. Apa itu biladi? Itu roti tradisional, roti rakyat. Itu tebal, biasanya disubsidi. Tebal Pak. Kalau panas masih enak dikonsumsi, lembek dia. Tapi kalau sudah kering, keras dia. Bisa tempeleng orang dengan roti itu. Membekas, bisa merah kita tempeleng orang dengan roti itu. Satu lagi namanya isyami, itu tipis, roti tipis, putih warnanya Pak. Kalau yang tadi biladi itu coklat biasanya. Warnanya tebal, bulat, coklat. Itu kalau masih panas bisa kita punya. Tapi kalau kering Pak,
udah keras kayak batu. Tetapi kalau insyami ini panas enak kita konsumsi, dingin juga masih enak kita konsumsi, lembek dia. Nah itu disebut dengan ta'kulur riqaq. Kamu kok senangnya makan roti-roti tipis, maksudnya roti mewah. Ya, karena orang Arab itu senangnya yang makan roti gandum. Ya. Jadi orang itu tidak bisa makan kalau nggak ada roti, Bapak Ibu. Kalau kita nggak bisa makan kalau nggak ada nasi. Wa tajlisu 'alal wata, dan kamu senang menduduki bantal empuk, ya, kayak saya ini. Tapi ini nggak standar untuk zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang kan sofa standarnya ya Bapak Ibu ya. Kalau zaman dulu belum ada sofa. Ya, jadi kalau ini diterjemahkan dengan keadaan kita zaman ini, wa tajlisu 'alal wata, maknanya kenapa kamu senang duduk di atas sofa yang mewah, yang mahal, yang jutaan rupiah harganya. Wa taj'alu 'ala babika hajiban, dan kamu jadikan seorang pengawal, penjaga yang selalu menjaga pintu depan rumahmu. Waqad jalasta majlisal ilmi, padahal engkau adalah orang yang duduk di dalam majelis ilmunya Rasulullah, yang mengajarkan hadisnya Rasulullah. Nah, jadi terkenal itu Imam Malik itu ulama yang paling idealis. Bahkan Bapak Ibu, Harun ar-Rasyid yang pernah meminta Imam Malik hadir ke istananya di Baghdad ya, untuk mengajari ilmu. Nah, kalau sekarang istilahnya ceramah lah di pendopo atau di istana presiden. Nah, suratnya Harun ar-Rasyid itu dibalas sama Imam Malik, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan saya mendatangi kamu. Itu dijawab sama Imam Malik. Itu kan raja Pak, tapi dijawab seperti itu sama Imam Malik. Idealis sekali orangnya. Akhirnya singkat cerita, karena Harun ar-Rasyid ini penasaran mendengar harumnya nama Imam Malik, dalam perjalanan haji dia singgah ke kota Madinah dan menghadiri majelis ilmunya Imam Malik. Imam Malik nggak mau datang ke istana. Nah, datang ke dalam majelis ilmunya Imam Malik. Ya wajarlah Bapak Ibu, kalau raja datang ya pasti ada pengawalan kan. Menteri-menteri kan pasti ikut juga Pak. Menteri-menteri yang lain duduk di samping raja. Jadi saat Imam Malik sedang ngajari hadis. Jadi Imam Malik ini spesialisasinya kan ilmu hadis. Beliau punya kitab hadis namanya Al-Muwatta. Kitab hadis tertua Bapak Ibu yang sampai di zaman kita sekarang ini judulnya Al-Muwatta karangan Imam Malik. Beliau sedang mengajarkan hadis yang ada di dalam kitab Muwatta. Harun ar-Rasyid ngobrol, ada proyek yang belum tuntas sama menteri-menteri yang bicara. Dibentak sama Imam Malik. Kamu lagi dibaca hadis Rasulullah, keluar. Raja dibuat itu. Di depan jamaah pengajian. Tapi Bapak Ibu enggak apa-apa. Kalau saya nggak akan bentak, insya Allah aman. Harun ar-Rasyid kaget itu dibentak sama Imam Malik. Tapi ciut nyalinya Harun ar-Rasyid, nggak berani dia, karena kewibawaan seorang Imam Malik dibentak seperti itu ya. Kalau kita di zaman ini bertubi-tubi kena bentak kalau hadir dalam majelis. Kenapa baru hadir selfie foto udah kena bentak itu sama Imam Malik. Jadi beliau kok gitu sikapnya, pakai baju mewah, duduk di sofa empuk, makan makanan enak, padahal engkau mengajari ilmu di dalam majelis ilmu. Waduribat ilaikal mutawwi, dan rumahmu banyak terparkir, di depan rumahmu itu banyak terparkir kendaraan. Kendaraan para tamu yang datang ke rumahnya Imam Malik. Wartahala ilaikan nas, orang pada banyak berdatangan ke rumahmu. Padahal Rasulullah dulu nggak gitu. Jadi dulu Pak, para sahabat itu sebelum turun ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghaira ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghaira nadirina inah.
sebelum turun ayat itu, Pak, para sahabat itu sebentar-bentar ke rumah Nabi. Kayak orang yang sedang antri sembako ke rumah Nabi. Atau kayak orang sedang antri berobat di dokter spesialis. Nah, gitulah para sahabat. Ternyata itu ganggu Nabi. Allah ingin punya Rasulullah ini ada ruang privat. Jadi Rasulullah itu kalau di luar rumah itu milik umat, kata Allah. Tetapi begitu Rasulullah masuk ke rumah, dia milik keluarganya, nggak boleh kalian ganggu. Maka dilarang, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan Nabi. Jangan main-main masuk saja ke rumah Nabi, itu ruang privatnya Rasulullah. Itu Rasulullah, hak keluarganya itu, jangan ganggu-ganggu Nabi. Ya, illa ayyudzana lakum ila ta'amin, kecuali Rasulullah ngundang kamu makan ke rumah dia, itu datang. Nah, maka semenjak itulah tahu para sahabat kalau Rasulullah ini bukan seperti rumah orang pada umumnya, ya, bukan seperti rumah rumah umum yang sembarangan boleh masuk, tidak seperti itu. Jadi ada waktu privat Nabi dengan keluarganya itu tidak boleh diganggu. Tapi kalau Rasulullah sudah keluar rumah di masjid atau dimanapun, nah itu hak umat mengganggunya Rasulullah, dalam tanda kutip ya, mengganggu. Bertanya apapun Rasulullah harus jawab, karena itu dia dalam posisinya sebagai Nabi yang salah satu sifatnya itu tabligh, menyampaikan apapun yang sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Ya, maka dulu heran Bapak Ibu, kalau ya ulama-ulama dulu itu heran. Kalau banyak orang berkumpul di rumah ulama itu ngapain? Rasulullah aja dulu ndak gitu. Wartahala ilaikan nas. Kenapa banyak orang datang ke rumahmu? Wattakhaduka imaman, dan manusia semua sudah mengangkat dirimu menjadi imam yang dihormati. Waradu biqaulik, dan mereka taat patuh menerima pendapat-pendapatmu. Nah, bahkan kita sudah cerita Pak di dalam kitab Ihya juga. Harun ar-Rasyid, ya, karena kagumnya beliau kepada Imam Malik, beliau berencana Bapak Ibu menjadikan kitab Muwatta itu sebagai satu-satunya rujukan dalam beragama di dalam dinasti Abbasiyah. Nah, jadi siapapun rakyat di dinasti Abbasiyah yang mau beragama, baca kitab agama, rujukan utamanya itu kitab Imam Malik, Muwatta Imam Malik. Tapi Imam Malik tidak mau. Jangan, kata beliau. Karena orang biasa berbeda pendapat. Kalau diseragamkan semuanya harus ikut Muwatta, itu kata Imam Malik menyembelih perbedaan umat dalam altar persatuan. Demi persatuan kita menyembelih perbedaan yang diizinkan di dalam syariat. Itu kan fair sekali beliau. Kalau kita zaman sekarang, apalagi orang Aceh Pak, pintar kali orang Aceh itu mengklaim diri. Orang Aceh itu paling pintar mengklaim diri. Saya ingat ceritanya Senok Hongkuronya. Di dalam The Aceher, Senok Hongkuronya itu menulis, saat Belanda pertama kali sampai ke Aceh Pak, ke Sabang. Sampai di Sabang, bukan ke Aceh ya, Pulau Sabang. Maka penjajah Belanda itu tanya, siapa di sini raja? Dibariskan itu. Orang-orang Sabang waktu itu dibariskan semua sama tentara Belanda itu. Nah, setelah dibariskan ditanya, nah di antara kalian di sini mana rajanya? Semua tunjuk tangan Pak. Semua tunjuk tangan. Ada 1.000 orang tunjuk tangan. Mana raja kalian? Semua tunjuk tangan. Maka disitulah lahir urang Acehnya kan raja, tuan. Kenapa? Nggak ada yang mau jadi anak buah, semua mau jadi raja, mengklaim diri itu. Senok Hongkuronya bilang orang Aceh itu ahlinya itu mengklaim diri, suka mengklaim diri. Walaupun yang diklaim itu belum tentu benar. Kalau di zaman sekarang Pak, baru tamat pesantren, kagehi abadi, abana, klaim diri terus. Baru kita masailah ka abadi, abana. Abun tuh, padahal baru kita masailah Pak, anak 20 tahun. Itu pintar sekali orang Aceh, klaim diri. Betul kata Senok Hongkuronya itu. Makin terbukti apa yang dia katakan di zaman sekarang. Pintar sekali orang kita mengklaim diri.
Drone ahli pun, oh saya ahli semua, ahli meracik obat. Padahal dia belajar itu di internet, Pak. Jualah tramadol. Di Jakarta itu banyak itu apoteker Aceh itu terkenal. Tapi bukan sarjana apoteker. Belajar tramadol di internet. Nah, jadi dia apoteker jadian ya. Ahli mengklaim diri. Imam Malik tidak mau. Fattaqillaha ta'ala ya Malik. Maka bertakwalah kamu kepada Allah. Kamu itu panutan, imamnya umat manusia. Orang-orang ikut pendapatmu. Tapi kok gaya hidupmu hedon, mewah. Nah, pakai baju halus, mahal, makan roti enak, duduk di kasur yang empuk. Bahkan ada pengawal di depan pintu rumahmu. Di depan rumahmu juga banyak kendaraan, orang-orang selalu mengunjungi dirimu. Wa alaika bitawadhu, jadilah kamu orang yang tawadhu, rendah hati. Sabda Rasulullah ya. Ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati karena Allah, pasti derajat orang itu diangkat tinggi sama Allah. Tidak usahlah kita berbangga hati, puas hati, tidak usah Pak. Itu rendah hati itu sunnahnya Rasulullah. Sebetapa kayanya kita, sebetapa tingginya status sosial kita, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, rendah hati itu tetap sunnahnya baginda Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad dipesan khusus itu sama Allah untuk tetap jaga sikap rendah hati. Walaupun di hadapan orang-orang yang sangat fanatik dengan Rasulullah. Itu sahabat Bapak Ibu, fanatik kali kan sama Rasulullah. Nyawa, harta, apapun dikasih lah kalau Nabi Muhammad itu minta. Ya, tapi Nabi Muhammad tetap diminta rendah hati di hadapan pengikutnya. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Tetaplah kamu bersikap rendah hati di hadapan pengikutmu dari kalangan kaum mukminin. Ternyata itu yang membuat para sahabat makin terkagum-kagum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak pernah berniat memanfaatkan kefanatikan para sahabat untuk kepentingan diri beliau sendiri. Itu enggak sama Rasulullah. Padahal kan gampang kali Pak, kalau pengikut kita fanatik, ya kan, gampang sekali kita manfaatkan kan. Oh kamu sumbang demi ini demi itu, kita buat istana, buat perusahaan dengan duit jamaah, kan gampang sekali bagi Rasulullah seperti itu. Tapi Nabi disuruh jaga sikap sama Allah, jangan manfaatkan sahabatmu demi kepentingan dirimu, rendah hati, tawadhu. Nah itu ajarannya Rasulullah. Maka Imam Malik diberi nasihat, kamu jangan jumawa, mentang-mentang kamu imam, mentang-mentang pendapatmu diikuti. Bertakwalah kamu sama Allah, selalu bersikap rendah hati. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, katabtu ilaika bin nasihati minni kitaban. Nah, maka di sini beliau menulis ini sebelum kita lanjut ya. Kenapa hal-hal tersebut tidak bisa Bapak Ibu, nggak cocok? Kenapa harus dinasihati Imam Malik menurut Imam Yahya bin Yazid An-Nufali? Di dalam kitab tasawuf itu ada kisahnya penuh pelajaran. Yang namanya dunia itu selama-lamanya nggak cocok dengan akhirat, nggak kompatibel Bapak Ibu, nggak ketemu, bagaikan air dengan minyak yang nggak pernah bisa bersenyawa. Nah itu diberikan contoh oleh para ulama tasawuf seperti seorang laki-laki yang sangat mencintai seorang gadis yang bernama Lailah. Saking cintanya dia dengan Lailah, apapun yang dia lihat, yang terbayang wajah Lailah. Makan nasi yang nampak Lailah bukan nasi. Mau wudu atau minum air yang terlihat bukan air, tapi wajahnya Lailah. Maka laki-laki ini disebut dengan Lailatul Majnun. Bukan Lailahnya yang gila, tapi seorang laki-laki yang tergila-gila karena kecantikan Lailah. Akhirnya suatu hari dia dapat kabar Lailah berada di satu tempat yang agak jauh dari tempat dia tinggal. Maka bergegaslah laki-laki ini, naik seekor onta betina
untuk segera menjumpai si Lailahnya di tempat itu. Ternyata sayang, yang dia tunggangi itu biasanya kan orang yang merindu itu Pak memejamkan mata sambil membayangkan orang yang dia rindu. Dia terus membayangkan akan ketemu segera dengan Lailah. Tapi sayang Bapak Ibu, onta betina yang dia tunggangi itu baru saja melahirkan seekor anak onta. Baru saja lahir. Biasanya betina, induk betina onta Pak, kalau baru saja melahirkan anak, dia nggak mau pisah kan dari anak kan? Bukan hanya onta Pak, semua hewan gitu. Coba Bapak Ibu ambil anak ayam yang baru netas, pasti dikejar kan sama induk ayamnya kan? Apalagi singa, itu jangan main-main Pak. Taruhannya nyawa. Kalau Bapak Ibu lari anak singa, itu taruhannya nyawa itu. Langsung singanya baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nyawa itu taruhannya. Jadi apa yang terjadi? Saat dia pejam mata, dalam perjalanan dia menduga ini pasti sudah sampai ini ke tempat lain. Ternyata balik ke tempat semula, ke kandangnya semula. Kenapa? Onta itu juga rindu sama anak yang baru dia lahirkan. Dicambuk lagi, dipeti dicemeti sama laki-laki, dipecut agar pergi ke tempat yang dia maksud. Dia pejamkan. Ternyata onta itu balik lagi ke tempat anaknya. Dipecut terus seperti itu. Ternyata onta itu nggak kemana-mana kecuali balik ke tempat anaknya. Itulah kalau kita merindu dengan akhirat, tapi kendaraan yang kita tunggangi itu badan kita. Badan kita ini senangnya sama apa Pak? Makanan, minuman, emas, dolar, rupiah, dia tetap ke situ. Ruh kita maunya apa Pak? Zikir, baca Al-Quran, ingat Allah, salawat kepada Rasulullah. Tapi kalau kita terlalu mengikuti badan kita, tunggangan kita ini kan badan kita, nafsukal matiyatuka. Apa itu? Badanmu itu adalah tunggangan. Kita akan balik lagi ke situ. Itulah kata para ulama tasawuf, kenapa banyak sekali orang baghiyul khair, kepingin menuju ke Allah, tapi akhirnya terjebak lagi ke dalam maksiat. Kenapa? Karena dia memperturuti itu. Jadi caranya gimana? Cari kendaraan lain, cari onta lain. Kalau bisa onta jantan. Onta jantan itu kurang setia sama anaknya, biasanya gitu. Sama kayak bapak-bapak ini, kalau pergi keluar daerah, nggak ingat dia sama anak. Apalagi dengan istri. Dia istri orang, lupa sama istri sendiri, kan gitu. Beda dengan betina, dengan ibu-ibu, dengan perempuan, beda itu. Nah, caranya seperti itu. Itu contoh konotasi yang dibuat oleh para ulama, betapa tidak cocoknya antara dunia dan akhirat. Moga-moga Bapak Ibu, dengan pengajian seperti ini hidup kita bisa seimbang, ya, ada alat bantu, ya, sehingga bisalah kita menuju akhirat. Dunia memang udah haknya kita itu Pak, ya kan, udah permainan kita. Nggak usah saya ajari Bapak Ibu lebih alim masalah dunia dari saya, kan gitu. Tapi akhirat sama-sama kita belajar, ya, sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan. Sebagai laki-laki tadi bisa ketemu dengan Lailatul Majnun yang dicintainya, begitu juga jiwa kita, ruh kita itu merindui Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang telah menciptakannya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat, ya, kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minal tawfiqil karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.